Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman, kali ini Mas Do akan bacakan ya, ada request ya ke DM Instagram Mas Do. Mas Do, tolong dong lihat siapa yang akan kembali kepadaku karena rindu. Oke, akan kita bacakan ya. Teman-teman, ini pembacaan secara umum, general reading, dan secara timeless juga. Jadi ini bisa untuk siapa saja. Ya terkadang energinya ini bisa vice versa, bolak-balik. Ya, jadi bisa energi kamu atau energi pasangan. Jadi kalau kalian ingin lebih resonate, bisa lari ke personal reading. Lihat saja di tentang YouTube Masdo itu ada kontaknya Masdo. Ya, teman-teman juga ini kisahnya ini bisa udah terjadi, bisa belum. Ya, jadi ambillah yang positifnya ya. Karena setiap pembacaan pasti ada negatif, ada positif. Kalau Mas Do akan Mas Do bacakan saja. Oke, sekali lagi siapa yang akan datang kembali kepadamu karena rindu, ya. Ini berlaku untuk mantan, berlaku orang yang lost kontak, ya, atau berlaku orang yang hilang kabar. Oke. Teman-teman, di sini Mas Do akan bacakan secara deep, ya, secara mendalam agar kisahnya ini lebih akurat, ya. Jadi akan kita baca dengan 3 kartu. Kartu tarot, kartu guardian angel, dan kartu peri. Di sini saya akan bacakan dari kartu tarot dulu ya. Sebentar. Ini kita shuffle dulu ya teman-teman. Siapa yang akan datang mendekat kepada kamu ya karena rindu. Buat teman-teman yang baru hadir, selamat bergabung. Dan juga jika teman-teman ya ingin dibacakan juga, boleh lari ke personal reading, kontak Mas Do, atau boleh ikut live streamingnya Mas Do. Setiap malam minggu itu pembacaannya gratis ya teman-teman. Jadi jangan lupa, jangan ketinggalan, setiap malam minggu Mas Do akan ya live streaming teman-teman. Biasa jam 8 atau jam 9 malam. Ya. Oke, ini kita akan tarik 6 kartu dulu yang pertama ya. 2, 3, 4, 5. 6. Nggak muat ya. Saya geser lagi ya. Sebentar ya. Oke. Oke, teman-teman, langsung aja kita bacakan dari yang pertama ya. Di sini teman-teman saya melihat ada gambaran Six of Swords yang pertama ini ya. Ini adalah gambaran orang ya yang baru mencoba move on ya. Teman-teman, ada kisah orang di hidup kamu ya, ini berlaku seperti saya bilang, pacarkah, temankah, mantankah, atau gebetankah, atau selingkuhan kamu kah yang mendadak hilang ya. Dia teman-teman mengapa menghilang ya? Awal-awal ini mengapa sih dia hilang kontak gitu ya? Dia ingin mencoba move on teman-teman ya. Dia ingin mencari yang lain, oke? Ya namanya manusia pasti nggak ada rasa puas. Mungkin saat bersama kamu itu dia kayak bukan nggak apa ya, dia kurang bersyukur aja teman-teman. Kayaknya dia ada yang kurang nih gitu. Sehingga dia ingin mencari yang lain. Makanya itu dia mengghosting ya. Itulah kenapa teman-teman, orang yang suka ghosting itu yang mendadak ngilang, nanti balik lagi. Kenapa? Karena dia nggak bisa menemukan pengganti dirimu. Ya, jadi orang ini dia mencoba ya untuk move on ya, atau mencoba pergi ya, tapi nggak bisa. Ya, itulah mengapa dia mendadak hilang atau lost kontak gitu ya. Nah sehingga apa? Dia mulai ingin kembali kepada kamu ya. Ini hampir kayak pembacaan semalam nih. Dia nggak bisa move on gitu loh. Dia nggak bisa temukan dari orang yang lain. Ya, ini sih opsinya gambaran orang yang sedang berlayar ya, mencoba untuk pergi. Tapi ini digandeng sama Two of Cup teman-teman. Ya, dia rasanya masih cinta ya. Tapi dia mungkin nggak sadar hal itu. Sehingga dia mencoba mencari yang lain ya. Kamu ditinggalkan, dia cari yang lain. Nggak taunya dia merasakan nggak puas juga ya. Dia merasakan malah lebih parah gitu loh. Niat ingin mencari yang lebih bagus, malah dapat yang lebih buruk gitu loh. Sehingga di sini dia ingin kembali kepada kamu, timbul kerinduan di sini. Ya. Timbul kerinduan juga digandeng Two of Cup. Two of Cup ini rasa cinta, teman-teman. Twin flame ya. Karena sudah twin flame di sini ya, itulah tadi teman-teman susah. Tapi ini tipenya mungkin ya suka bermain juga kalau kita lihat ya. Sebenarnya bagusnya kita dijauhin lah orang macam-macam gini.
Tapi di satu sisi dia ingin kembali kepada kamu, ya. Tapi dia tahu dia sudah membuat kesalahan. Apa kesalahannya? Pergi tanpa mengucapkan. Bahkan mungkin dia ngucapin beda-beda kisahnya ini, ya. Sehingga apa? Dia menjadi the hangman di sini. Terikat, teman-teman. Terikat dengan keadaan yang dia buat sendiri. Ya, di satu sisi dia ingin kembali karena rindu kan, ada two of cup karena cinta juga di sini. Tapi teman-teman, dia the hangman. Kenapa? Dia malu. Ya. Selain malu atau nggak tahu malu ya, dia terikat nih. Aduh, aku ingin kembali seperti aku menjilat ludah sendiri nih, katanya. Aku udah usir dia dari hidupku, aku udah iniin dia. Tapi ternyata aku cinta sama dia. Nih, sama kamu ya maksudnya di sini. Ya. Sehingga dia ingin kembali nih. Ingin kembali tapi caranya salah. Kalau mungkin ya putusnya baik-baik ya, mungkin ada kesempatan kedua lah buat dia. Ini ya tergantung kamu gitu loh. Ya. The hangman di sini dia jadinya. Terikat. Tapi di sini juga ada hangman menerangkan visi. Dia itu udah mungkin bahkan udah mengkontak kamu ya. Bilang aku akan berubah gini 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 katanya. The hangman tuh itu teman-teman. Menerangkan visi, dia akan bilang aku menjadi udah yang baik gini gini. Aku nggak temukan di lain orang hanya di kamu ya. Aku juga rindu, aku juga cinta saat ini kepada kamu ya. Nah, ini juga dia nih. Dia saat jauh dari kamu bagaikan The Emperor. Dia pura-pura kuat teman-teman. The Emperor kan seorang raja yang kuat ya, yang teguh ya. Yang teguh, yang tegas ya. Niatnya gitu. Tapi ternyata nggak bisa ya. Ada teman-teman orang baru sadar ya. Setelah berantem, setelah pisah, aduh aku mau cerai aja, aku nggak sanggup sama kamu. Baru dia sadar. Ternyata hanya dialah yang dia ceraikan itu atau yang dia pisahkan itu yang bisa mengobati hati, ya, yang bisa bersama dia, yang cocok sama dia. Baru ketahuannya apa saat dia mencari yang lain, ternyata dia nggak temukan. Nah ini yang terjadi, sehingga timbul kerinduan yang sangat tinggi di hatinya, ya, sehingga ingin kembali, ingin rujuk gitu loh. Tapi selain dia terikat teman-teman, ya terikat karena kesalahan dia, ya, dia juga terikat dengan kisah cinta segitiga di sini. Ada Three of Cups saya lihat, ya. Kalau nggak segitiga bisa lebih ini. Maksudnya ini dia perselingkuhan, ya. Ada energi-energi dari pihak luar, ya. Mungkin berat di kamu ya untuk menerima dia kembali. Tapi dia ini orang yang nggak tahu malu. Ngapa? The Emperor ini keras kepala, oke? Padahal dia sudah kayak itulah main hilang aja, ya kan? Selain main hilang ya mungkin kasar juga orangnya. Terus selingkuh lagi. Terus mendadak minta balikan, dia yang marah gitu kan, aneh gitu ya. Iya kan? Itu lucu sebenarnya. Tapi ada yang gini, ada teman-teman. Inilah tipe-tipe orang yang toksik ini, jahat ya. Dia nggak tahu malu teman-teman. Dia hanya memikirkan diri dia. Nanti dia akan cerita ke semua orang kalau kamu yang salah gitu loh. Si dia ini kayak gini kayak gini. Padahal yang kuat salahnya si dia. Ya ini orang ini. Tapi ya dia menutupinya dengan menjelek-jelekkan kamu, memburuk-burukkan kamu. Sehingga orang tahu dia ini nggak salah. Ya dia menutupi kesalahannya. Bahkan mungkin di keluarga dia pun seperti itu. Jadi kamu yang buruk namanya. Ya. Kok tega dia Mas Do? Tapi dia cinta, iya benar. Karena untuk kembali kan kalau dia yang salah, orang pun akan ngomong, oh kamu itu udah salah. Gak berhak kembali sama si dia nih. Tapi kalau kamu yang dijelekkan, ya kalau kamu yang diburukkan, ya orang akan bilang, ya udah terima aja lagi kamu yang salah. Benar kan? Nah inilah yang terjadi. Ya. Memang dia rindu sama kamu, ada yang mendekat nih. Tapi kalau saya lihat nggak baik orangnya. Kalau bisa dijauhi ya. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Kisah ini mungkin udah terjadi atau belum ya. Ini kita bacanya secara timeless juga, secara umum. Ya, ini kalau udah kita lihat nih, The Emperor tuh biasanya keras kepala dan Three of Cups selingkuh ya. Udah main ngilang gitu aja, lost contact, mau kembali. Terus di sini ada Ace Pentacle. Di sini dia akan menawarkan apa? Uang, teman-teman. Dia akan bilang gini-gini nih, lihat aku udah sukses kemarin tuh. Aku hanya mencari uang gini. No. Itu hanya alasan dia kedoknya saja gitu loh. Dan sampai kamu tertipu dengan koin dia atau uang dia ya. Terkadang kita ini sering luluh ya dengan keuangan. Apalagi kita yang, mohon maaf,
susah ya gitu ya. Nah, ini jadinya dia akan menawarkan uang di sini. Ya, akan ada keuangan yang dia tawarkan, ada kekayaan yang dia tawarkan. Ya itulah terkadang ya kamu mungkin yang udah punya anak ya mungkin akan luluh. Ya kamu memikirkan anak kamu. Ya itu kembali ke kalian semua lagi, tapi ingat hati-hati. Karena sifat orang ini nggak baik gitu loh. Sama ini juga bisa kisah yang kalau mungkin ini selingkuhan kamu ya. Kamu udah terbebas dari dia, kamu udah mulai sadar dia ingin kembali selingkuh sama kamu. Dia akan nawarkan uang, barang-barang, hati-hati. Ingat sifatnya nggak baik gitu loh ya. Ini juga kalau kisahnya tadi udah punya anak, dia akan bilang aku sayang anak loh, ini nih uang untuk anak kita gini. Anak yang akan dia pakai jadi senjatanya. Kalau kisah untuk yang peselingkuh ya atau tukang selingkuh atau kamu yang jadi pelakor gitu, mendadak hilang ya kontak dia gitu kan, dia akan balik nih. Kamu tahu dia itu udah nggak ada cinta sama kamu, tapi dia akan menawarkan keuangan. Hati-hati teman-teman. Ya kita lanjut lagi dengan kartu angel ya. Kan kita itu mudah tertipu ya dengan keuangan, tapi kadang susah ya, karena di zaman ini emang butuh uang semuanya. Harus kamunya membentengi diri ya. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang ke-6 lagi ya. 7 malah. Di sini juga ada gambaran Four of Thoughts kata angel ya. Nih, kamu sebelum ingin menerima dia kembali, pikirkan dengan matang nih kata angel loh, angel yang pesan sama kamu. Pikirkan dengan matang ya. Dengarkan kata hati kamu, kata batin kamu ya. Karena kalau kamu tidak ya memikirkan situasi ya, ingat ini akan berdampak ke kamu. Ini loh, ada red flag loh atau ada warning dari angel ya. Ini kan bebas ke kamu ya. Ini kan ada orang rindu. Dia rindu, emang beneran rindu, beneran cinta. Tapi ini hanya di awal teman-teman. Nanti kalau dia udah kembali ke sifat aslinya akan keluar ya. Kalian kan tahu sendiri gimana sifatnya. Kata angel, kalaupun kamu mau menerima dia kembali ya, pikirkan baik-baik. Dengarkan kata hati kamu dulu. Jangan sampai nanti kamu menyesal, kata angel. Ya. Dengarkan dulu kata hati kamu yang jauh di lubuk hati yang dalam. Ya, dengarkan baik-baik. Yang kedua, kamu kalau saat ini kita lihat ya, kata angel juga, kamu itu udah bahagia semenjak udah nggak sama si dia ini ya. Jauh lebih bahagia gitu loh. Walaupun mungkin di awal kamu merasa sedih ya, merasa apa gitu kan. Ya apalagi kalau mendadak ngilang ya kan. Belum puas rasanya, ada hal yang mengganjal ya di hati gitu. Tapi di sini ada gambaran kamu lebih bahagia karena apa ya? Orang ini emang tuh tadi nggak sehat hubungannya. Kita teman-teman biar saat patah hati sebentar, tapi sudah itu kita bisa move on ya kan. Nah tapi kalau kita ya masih berhubungan sama dia, sifatnya nggak baik gitu ya. Nah ini yang terjadi gitu. Mungkin di awal kamu sakit hati, pedih rasanya saat dia pergi. Tapi kamu bahagia loh, kok bahagia ya. Baru kamu sadari ternyata hubungan dengan dia ini toksik gitu loh. Nggak bagus juga dipertahankan. Mungkin di sini kamu bingung ya kan. Juga ada kisah mungkin kamu bingung. Dia minta kembali tapi kamu tahu dia itu nggak baik. Nah dia yang ngotot. Nah ini juga terjadi kisahnya seperti itu juga bisa teman-teman. Ya komen di bawah gimana kisah kalian. Kadang ada yang tipe orang nggak tahu malu teman-teman, itu yang saya bilang. Udah tahu dia salah, udah tahu dia yang jahat gitu loh. Tapi kayak play victim gitu ya kan. Kayak dia korban ya. Bisa dia memutarbalikkan fakta agar kamu yang salah. Nah ini yang berbahaya, orang-orang kayak gini berbahaya teman-teman ya. Berikutnya ada gambaran tree of action nih. Ya saat kamu udah nggak sama dia nih, segalanya itu berjalan dengan lancar ya. Makin lancar, usaha kamu lancar ya, hati kamu tenang gitu kan. Jadi tuh dibilang ini kamu benar-benar harus memikirkan kalau emang mau menerima dia kembali ya. Yakin nggak gitu. Sama kadang ada orang dalam hubungan ya, dia itu sering sakit hati, sedih ya kan, karena kurang perhatian. Tapi saat udah berpisah kamu pedih, sakit ya kan. Saat mau balik tuh ditanya lagi sama tarot nih, sama angel juga. Yakin nih mau balikan gitu. Kamu udah bahagia loh saat ini.
Memang nggak ada larangan teman-teman, tapi coba diingat-ingat kembali. Saat kamu bersama dia, gimana kisah kamu? Lebih banyak senangnya apa lebih banyak sakitnya? Kata Angel deh. Karena saat ini kamu udah berbahagia gitu ya kan. Jangan sampai nanti kamu malah timbul penyesalan. Jangan sampai malah timbul keraguan, ya. Lanjut lagi. Ini memang ada gambaran Five of Emotion. Di sini kamu udah memaafkan dia, bener ya, udah kamu maafkan, maka itulah berbahaya. Terkadang mungkin ya aku hanya maafkan nggak akan balikan, tapi kita nggak tahu teman-teman namanya cinta, ya. Terkadang cinta itu buta teman-teman, itu hati-hati. Enggak, iya juga jadinya, ya kan? Banyak yang komen, ah nggak mas lo nggak akan balikan, kita nggak tahu. Ya kalau kamu nggak kuat perbentengannya, ya kan bisa balikan jadinya. Sini gambarnya kamu udah ikhlas sama dia yang hilang atau dia yang selingkuh, dia yang pergi gitu. Kamu udah ikhlas. Ya, udah memaafkan. Angel melihat kamu itu memaafkan gitu loh. Ya, udah memaafkan, udah bahagia gitu. Tapi si dianya ternyata ya, kamu udah move on nih. Ini kisah kamu, kisah saat ini nih ya. Kamu udah move on, ya. Kamu nggak ingin kontakkan sama dia lagi. Dianya yang nggak move on, yang ingin balikan, ya. Yang mana sifatnya itu ternyata banyak negatifnya daripada positif, ya. Itu banyak pertanyaan dari Angel sama Tarot di sini. Yakin nggak nih mau balikan? Yakin nggak gitu loh? Kamu udah happy loh, ya kan? Ini ada lagi nih. Ada Helper of Thoughts ya. Nih, kehidupan kamu ini udah mulai berubah kata Angel. Udah mulai ke arah yang lebih baik semenjak nggak bersama dia, itu kehidupannya makin ke arah yang membaik lah gitu. Ya sampai kita karena rindu, karena apa, kamu terima ya terikat lagi. Karena ini tipe orangnya toksik teman-teman. Nggak semacam orang yang normal. Kalau orang normal kan kita putus, dia putus. Kalau ini dia enggak, dia akan mengikatnya. Dia tipe orang yang mengekang ya. Jadi malah kamu serasa terikat gitu loh. Bukannya happy tapi merasa terkekang. Nah ini yang terjadi ya. Maka itu jangan sampai kamu terjebak lagi. Saat udah lepas nih ya udah gitu. Tapi itu kan kembali ke kalian semua. Kita lihat lagi pakai kartu peri. Ini udah 2 kartu ya dari Tarot bilang ya pikir-pikir. Kartu Angel juga pikir-pikir. Kalau kamu mau balikan sama dia atau mau berhubungan atau apalagi lah. Tapi ada kartu memaafkan tadi. Ya kalau sebatas teman aja sih ya nggak masalah gitu kan. Oke, kita tarik lagi ya. Oke. Kita lanjut dari kartu peri. Ada gambaran Nine of Autumn nih. Sebelum kamu memikirkan dia, pikirkan diri kamu kata peri di sini. Hadiahi diri kamu ya dengan kerja keras kamu ya. Itu kata peri juga udah 3 kartu, berarti 3 beda kartu kita baca. Fokuskan ke diri gitu. Buat dirimu bahagia ya. Dengan hasil kerja kerasmu. Jadilah bahagia dengan caramu ya. Ini pesan dari peri. Jadi memang walaupun kamu sendiri di sini gambarannya time alone katanya kan, tapi kamu happy. Di sini mungkin gambaran kamu ya kalau seandainya dia ini kamu balikannya kamu mau aja, tapi ya yakin nggak? Ditanya dulu, bukan Mas do melarang ya. Kalau emang kamu udah kuat, udah siap, ya silakan. Ya kan, nggak ada melarang orang, nggak ada yang melarang. Tapi kalau emang kisahnya mungkin di hubungan yang toksik, ya kan, pikir-pikirlah kembali. Karena yang bisa membuat diri kita bahagia ya kita teman-teman, bukan orang lain. Ya kan? Orang lain hanya bisa ya berbicara, hanya bisa mengomentari, yang menjalani kalian semua. Ya kan? Kita lanjut. Nah, berikutnya juga ada gambaran Tree of Summer nih. Kamu itu harus ya enjoy aja, happy aja nih. Di sini kalau peri hanya ingin menenangkan diri kamu, ya bilang kamu itu berhak bahagia, ya. Jadi jangan kita bilang ya, aku ini nggak berhak bahagia, itu nggak salah teman-teman. Semua orang tuh berhak bahagia.
Tergantung cara orangnya masing-masing, bagaimana dia mencapai kebahagiaan itu. Karena itu kebahagiaan itu dicapai, teman-teman. Ya, dicari. Lanjut. Berikutnya juga ada gambaran unity, penyatuan. Nah, di sini ada gambarannya. Apakah aku akan balik sama dia? Ini gambarannya ada, teman-teman. Ada penyatuan. Ya tergantung kamunya. Kalau kamu nerima ya akan terjadi persatuan. Kalau kamu menolak ya akan tertolak gitu loh. Nah, jadi ini kembali ke teman-teman semua. Ya. Karena kalau saya lihat yang saat ini mau mendekat, ya ini tipenya orang toksik gitu loh. Kayaknya kurang baik ya. Apakah bisa terjadi? Bisa. Unity ada di sini. Ya kalau kamu nerima, dia buka ya akan terjadilah. Ya kan? Nih. Lanjut ada awakening juga. Nih. Coba rubah pola pikir kamu ya. Mungkin saat ini kamu berpikir kalau nggak ada dia ya kamu nggak akan bahagia. Belum tentu. Ini kamu disuruh merubah pola pikir. Ya kan? Coba dirubah pola pikirnya. Coba lihat yang sudut pandang yang lain. Nah itu dia. Jangan hanya kita melihat satu sisi, coba kita lihat dari banyak sisi, teman-teman. Nah, itu pesan dari Peri. Terakhir, life experience nih. Jadi pembelajaran katanya. Kamu belum mempelajari juga, kata Peri di sini. Apa yang bisa kamu petik katanya? Nggak ingat kamu apa yang terjadi saat bersama dia. Nggak ingat kamu apa yang terjadi sama itu, sama ini. Gitu. Yakin ingin kembali katanya. Jadi teman-teman kalau kita lihat pembacaannya memang ada yang datang rindu ya kepada kamu, mendekat karena rindu. Tapi ternyata ini kayaknya mantan yang toksik atau orang yang toksik yang pernah berhubungan sama kamu ya. Yang mana dia ini nggak bisa move on ya. Dia nggak bisa mencari yang lain. Bahkan dia udah selingkuh di sini ya. Dia sudah pergi mendadak menghilang ya. Tapi dia tipenya keras kepala. Ada gambaran The Emperor. Ingin kembali ke kamu juga. Nah, apa andai kata yang terjadi kalau kamu memilih kembali? Kalau dari kata Angel, pikir-pikir dulu. Karena walaupun awal-awal kamu sedih, tapi kamu udah bahagia nih kalau dilihat dari Angel, dari sisi Angel. Dari sisi Peri mengingatkan, ya kamu tuh berhak bahagia, gitu kan? Yang bisa menciptakan kebahagiaan ya kamu sendiri. Jadi teman-teman, semua pilihan kembali ke kalian semua. Sampai sini dulu aja kita pembacaannya. Ada yang request atau ada yang mau apa, silakan komen di bawah, akan Masdo bacakan. Atau boleh ke Instagram di @masdooracle ya. Ini aja akhir kata, salam dari Masdo. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.